ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Sesiapa saja daripada seorang muslim yang memperkatakan kepada saudaranya wahai kafir atau wahai si kafir, maka akan kembali ucapan itu kepada salah seorang daripada mereka berdua. Riwayat daripada Badar radhiyallahu ta'ala anhu qala anu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laisa min rajulin idda'a li ghayrihi wa ma ya'lamu illa kafar. Tidak ada daripada seseorang yang mengaku kepada yang bukan orang tuanya sedangkan dia tahu. Maksudnya dia menafikan nasab dan keturunannya kepada orang tua kandung dia sendiri sedangkan dia mengetahui tentang hakikat tersebut, melainkan dia akan kufur. Wa man idda'a qauman, dan barang siapa mengaku suatu kaum yang dia bukan daripada mereka atau tidak ada hubungan nasab dengan mereka, Nabi kita bersabda, "Falyatabawwa", dipersilahkanlah untuk menempati tempat duduknya di dalam api neraka. Hadis yang ketiga, la taghabu an abaikum, janganlah sekali-kali dengan kalian membenci nasab keturunan kepada orang tuanya. Barang siapa membenci nasab keturunan, intisab kepada orang tuanya, bahwa kufrun, maka itulah sebagai satu kekufuran. Hadis yang sama riwayat daripada Sa'd bin Abi Waqqas, Abi Bakrah, qala Sa'dun radhiyallahu ta'ala anhum, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man idda'a, barang siapa mendakwa kepada yang selain orang tuanya sedangkan dia tahu bahwasanya itu bukan orang tuanya, tidak lebih daripada bapak angkat, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan darah, tapi karena dengan si yang membelanya tadi itu ada duit, ada harta, ada jawatan, ada kedudukan dan juga ada nama, dia pun merasa bangga untuk memperkatakan itu adalah orang tua kandungnya. Sedangkan dia tahu orang tua kandung yang sebenarnya itu siapa. Yang macam itu Nabi kita bersabda, al-jannatu alaihi haram, haram untuk dia mendapatkan surga nanti pada hari kiamat. Fadzukira li Abi Bakrata, maka riwayat tadi itu disebutkan kepada Abu Bakrah, beliau berkata, telah didengar oleh kedua telingaku dan juga telah diingat oleh hati nuraniku daripada Rasulullah SAW. Hadis yang berikutnya tentang mencerca dan mencaci maki seorang muslim, Nabi kita bersabda, sibabul muslimi fusukun, mencerca dan mencaci maki seorang muslim itu adalah fasik, memerangnya itu adalah kekufuran. Jadi kita ada 3 topik pembicaraan yang kita bicarakan. Yang pertama, memperkatakan kafir kepada seseorang. Dan ini satu perkara yang mudah, di antara daripada perkara yang memasyarakat dengan kawan konflik yang ekstrim, yang senantiasa menuding atau juga menuduh orang-orang yang berbeda pandangan, yang berbeda akidah, juga berbeda prinsip dengan mereka. Ya, imam dikatakan mereka itu adalah sesat, mubtadi atau dhal, membawa ajaran songsang, atau juga dikufurkan, dikafirkan. Jadi memang dengan kita mungkin barangkali disebabkan karena dengan perbedaan yang sangat-sangat ketara sekali, tapi selama tidak mengubah kepada kekufuran atau tidak mengubah kepada perkara yang boleh meretakkan iman dan yakin, maka jangan secara sembarangan, jangan asal-asalan, jangan sewenang-wenang dan semau-maunya kita mengatakan Anda kafir sebab karena Anda bertawasul, sebab karena Anda membaca salamatus syifa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha. Itu kalau kita tanyakan kepada mereka, ya imam mereka katakan sesat dan bolal, ya imam mereka katakan kufur, kafir, orang yang membaca dan juga yang mengamalkannya. Sedangkan daripada pihak lain itu juga daripada sudut lain, yang pertama itu adalah tawasul, dan juga dalil-dalil tawasul itu daripada Al-Quran dan hadis. Di samping yang pertama yang mengajarkan doa tawasul kepada kita itu adalah Sayyiduna Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, insan yang pertama yang bertawasul kepada baginda Nabi sebelum tawasulan daripada sahabat, tawasul daripada para tabi'in, tawasul daripada salafun salih, itu adalah tawasul Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis,
setelah Allah turunkan Nabiullah Adam dengan Sayyidatuna Hawa daripada surga, maka dengan kedua-duanya mengakui kesalahan, ketersilapan daripada mereka berdua. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini perbedaan antara kesalahan iblis dengan kesalahan Nabiullah Adam alaihissalam. Iblis melakukan kesalahan tapi tidak mau mengaku. Di samping mempunyai sifat hasud, dengki, angkuh dan sombong. Sementara dengan Nabiullah Adam alaihissalam yang walaupun tidak ada unsur kesengajaan, unsur ketersilapan saja dengan beliau, tapi beliau mengaku bersalah. Rabbana, ya Allah, kami telah menzalimi diri pribadi kami masing-masing. Jadi dengan pengakuan, mengaku salah atau merasa bersalah, itu diantara daripada asbab yang memotivasi Nabiullah Adam alaihissalam kembali sedar dan bertobat kepada Allah Jalla wa'ala. Yang pertama. Kemudian yang kedua, daripada beberapa riwayat atau dalam sebuah riwayat dinyatakan bahwasanya Nabiullah Adam bertawassul dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Allah berfirman, min aina anda tahu, dari mana anda tahu tentang Nabi Muhammad SAW? Dijawab oleh Nabiullah Adam, saat ketika berada di dalam surga, hampir tidak ada tiang meniang atau juga lokasi tempat yang di sana ada terdapat tiang, melainkan bertulisan di kaki-kaki Arasy, di mana ada tulisan Allah, di sana ada tulisan Muhammad, Muhammadur Rasulullah. Makanya dulu cerita yang pernah saya ceritakan tentang perdebatan antara salah seorang daripada warga Arab, mahasiswa yang belajar di Amerika, dengan salah seorang warga Kristen, di mana dengan perbualan dan perbincangan mereka cukup lumayan panjang, yang pada seketika itu perbincangannya langsung, perdebatannya itu langsung dengan padri atau juga dengan pendeta. Panjang ceritanya, pertanyaan daripada pendeta ada dalam 22 pertanyaan. Satu tidak ada duanya, dua tidak ada tiganya, tiga tidak ada empatnya, terus sampai kepada 22 pertanyaan. Satu tidak ada duanya itu adalah Allah. Dua tidak ada tiganya itu adalah siang dan malam. Tiga tidak ada empatnya itu adalah pertanyaan Nabiullah Musa kepada Nabiullah Khidir. Yang pertama tentang kapal, yang kedua tentang anak, yang ketiga tentang tembok. Kemudian empat tidak ada limanya, lima tidak ada enamnya. Saya tidak hafal semuanya. Cuman ada beberapa pertanyaan. 11 tidak ada 12-nya. Itu adalah putra Nabiullah Syuaib alaihissalam, putra Nabiullah Yakub Syuaib, yang Nabiullah Yusuf itu Yakub alaihissalam. Kemudian 13 tidak ada 13 tidak ada 14-nya, putra Nabiullah Yakub tambah dengan beliau pasangan dua laki istri. Jadi setelah 22 pertanyaan terjawab dengan baik daripada pendeta tadi itu, ternyata si muslim tadi itu ingin mengajukan satu pertanyaan, tapi ternyata ditolak. Jadi kata orang-orang gerejawan semuanya, takkan 22 pertanyaan awak tanyakan ke dia tanya jawab dengan baik, terus dia nak tanyakan satu pertanyaan saja ditolak. Nah, sebab ceritanya di dalam gereja, dalam YouTube, segereja orang masuk Islam tuh banyak cerita, ada yang 3.000, ada yang 8.000, ada yang berapa. Itu diantara daripada yang diceritakan. Jadi dia pada waktu diajak temannya masuk ke dalam gereja, setelah gerejawan, orang-orang ahli gereja datang terkumpul, jadi kata pendeta yang bukan orang Kristen, yang bukan ahli gereja, itu diminta keluar meninggalkan gereja ini. Dia pun tegamam. Dia pun tegamam, kaget mendengar pernyataan seperti itu. 2-3 kali dan saya akan berikan jaminan atas keselamatannya. Saya bagikan jaminan keselamatannya. Dia pun berdiri. Tapi sebelum dia keluar daripada gereja, jadi si padri tadi itu nak mempelih di halayak orang ramai dengan 22 pertanyaan. Tapi ternyata dengan senyuman manis, dengan senyum lebar, satu persatu pertanyaannya dijawab dengan baik. Pertanyaannya sebelum dia angkat kaki daripada gereja, yang pada akhirnya terpaksa juga padri tadi itu harus mendengar pertanyaannya. Aku bertanya, ingin diberikan jawaban yang jelas. Coba tolong sebutkan kalimat yang akan membawa manusia masuk ke dalam surga. Jadi padri kan
kalimat tersebut atau dua kalimat tersebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena padrih yang menyatakan itu adalah sebagai miftahul jannah, sebagai pembuka kunci, pembuka pintu surga. Akhirnya segerejaan itu semuanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu cerita tentang kejadian yang berlaku, hubung kaitnya dengan pembicaraan yang kita bicarakan tadi tentang mengucapkan ya kafir kepada seorang muslim. Jadi daripada cerita yang saya sebutkan, pengkafiran mereka kepada kita satu disebabkan karena kita bertawasul. Bahkan sekarang dengan Wahabi di Indonesia lebih berani lagi, yang tidak menyatakan Allah tidak duduk di atas aras atau tidak berada di langit, itu mereka kafirkan sekarang. Mereka kafirkan. Kalau dulu justru ahli sunnah wal jamaah, dan yang paling memperangkap dan juga yang mempermalukan mereka ketika adakan muktamar konferensi baru-baru ini di Bukhara atau di kawasan Kazakhstan dan sebagainya. Itu ternyata kesepakatan daripada ahli sunnah yang hadir berkumpul menyatakan bahwasanya Wahabi itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Tambah marah lagi mereka. Memang sebab akidah mereka akidah tajsim, menyamakan Allah dengan makhluk. Akidahnya Allah duduk, Allah bersemayam, ada tangan, Allah ketawa, Allah turun. Itu semuanya sifat makhluk. Jadi itu bukan akidah salafun saleh, bukan akidah ulama-ulama kita dahulu. Walhasil dikenakan kena tawasul yang akhirnya tertebas berapa leher daripada orang-orang yang bertawasul sejak daripada zaman Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya yang pada saat Nabi kita takwilkan dua tanduk syaitan, Nabi kita sebutkan dalam beberapa riwayat, wahunaka di kawasan Najd. Di kawasan Najd akan muncul dua tanduk syaitan. Ulama sebagiannya, bukan semuanya, menyatakan makna daripada dua tanduk itu. Tanduk yang pertama itu maknanya Musailimatul Kadzab yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul, dan tanduk yang kedua itu adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan menurut pengamatan daripada ahli sejarah, tidak ada fitnah, tidak ada cabaran ujian yang menimpa kepada umat yang paling dahsyat dan juga yang paling sadis yang menimpa langsung kepada umat daripada gerakan Al-Wahhabiyah. Ini sejarah yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Sebab kalau dengan kita beda pendapat dengan beberapa kumpulan, katakan saja antara mazhab 4. Perbedaan pendapat antara mazhab 4 itu tidaklah sampai kepada pertumpahan darah, tidaklah sampai kepada permusuhan. Kita dengan toleransi yang hebat. Sementara dengan Wahabi, saat ketika mereka berbeda pendapat dengan kita atau dengan jumhur ulama, mereka kafirkan. Tidak seakidah dengan mereka berarti kafir, tidak sependirian dan tidak sependapat dengan mereka berarti salah. Itu prinsip yang mereka asuh. Kembali kepada hadis. Jadi kalau kita buka senarai daripada kitab-kitab fikih, dikatakan akan menjadi kafir. Banyaknya lebih banyak mikrofonnya daripada orangnya. Jadi yang tersenaraikan di situ yang meletakkan Al-Quran atau yang menjadikan Al-Quran sebagai alas. Ada lembaran Al-Quran, kita diletakkan terus dia buat sajian makanan dan hidangan. Ataupun juga lembaran Al-Quran dia sobek, kemudian dia pauskan hingus, ataupun juga dia ludahi. Dua. Yang ketiga, yang menyanyikan Al-Quran dengan irama music. Yang keempat, yang mempeli, yang mencerca dan yang mencaci agama. Atau juga mengatakan, apaan hukum yang seperti ini? Ini hukum buat susah saja. Ini hukum yang seperti ini betul-betul tidak adil atau juga tidak bijak. Atau dengan amalan-amalan sunnah sering dikatakan tentang siwak, tentang janggut, tentang sorban. Kan dulu dengan mantan Perdana Menteri kita pernah mengatakan oksigen tidak masuk. Karena justru kepala terbuka, karena terlampau banyak oksigen masuk, akhirnya jadi nyanyuk. Kan lebih kurangnya macam itulah. Oksigen terlampau banyak. Jadi karena disuka dengan sorban, supaya oksigen itu normal masuknya.
Jadi kita tanah begaduh macam tuh, itu juga tidak betul sebenarnya. Tapi taklah juga sampai orang pakai serban itu dipeli seperti itu, atau pakai jubah misalnya di Indonesia dipeli lagi pakai jubah. Kenapa? Itu kan pakaian Abu Jahal. Abu Jahal juga pakai sorban. Kenapa kita pakai sorban? Jadi maunya mereka coba tengok kebanyakan daripada ulama ilmu Indonesia, intelektual dari Indonesia tuh rata-rata mereka pakai baju batik. Jadi keilmuan mantap, pensyarah hebat, tapi pakai baju batik. Jadi jarang-jarang, kecuali yang penatik, yang memang mungkin barangkali asal daripada pondok pesantren atau yang agak penatik dan banyak bergelut dengan hadis. Nah, itu saja yang pakai serban dan juga pakai jubah. Tapi kebanyakan daripada ulama Indonesia pakai baju batik. Dan itu sudah jadi budaya. Tidak apa salah lah pakai baju batik, kan pakai kominoka, pakai baju Jepur, pakai baju Korea, pakai baju Pakistan. Ini tak kisah. Yang penting jangan sampai membeli pakaian baginda Nabi. Jadi sampai jubah dengan sorban itu diperumpamakan pakaian Abu Jahal. Jadi maknanya ikut perkataan itu, kalau Abu Jahal pakai berarti kita jangan pakai. Kalau Abu Jahal berjanggut, kita jangan berjanggut. Sebab kita ikut sunnah, kita tidak ikut sunnahnya Abu Jahal. Kita ikut sunnah Nabi. Ayat Quran jelas menyatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Bukan fattabi'u Abu Jahal. Bukan fattabi'u Abu Lahab. Ikuti aku, ikuti baginda Nabi. Yang ada jaminan kebahagiaan dan mahabbah itulah kalau kita mutaba'ah dengan Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi yang mempelih amalan-amalan sunnah, jadi juga kadang-kadang kita terlampau benci dengan jamaah tabligh yang bawa siwak ke sana kemari. Awak tuh tak ada duit karena beli bros gigi dengan obat gigi sampai siwak ke sana kemari. Sebab kadang-kadang mereka juga agak berlebihan. Di pengajian masih siwak tuh diletakkan seperti di mulut ya terus-terusan. Nabi kita tidak pernah pakai siwak seperti itu. Siwak pada waktu Nabi kita berwudu, siwak pada waktu Nabi kita nak sembahyang. Tapi kalau 24 jam siwak di mulut, jadi yang ini melampau, ini juga keterlaluan. Sama seperti orang di Thailand, Dala Yala Naratiwat mengatakan jamaah tabligh tak masuk surga. Kenapa? Adalah alasan-alasan mereka. Sementara orang tabligh juga kata kepada ulama ya ahlal kitab. Ya ahlal kitab itu bukan Yahudi dan Nasrani. Wahai ahli kitab, maksudnya hai guru-guru yang banyak kitab. Karena tuh guru beli kitab, rumah penuh dengan kitab. Ya ahlal kitab, mari khurun 40 hari. Jadi begaduh. Pergaduhan mereka ini boleh membawa kepada kekufuran. Sebab saling cerca-mencerca, saling caci-mencaci. Yang jadi sasarannya itu dalam agama. Jadi kita ada ketentuan-ketentuan seperti itu. Tapi kalau sudah mengena kepada individu, kita tawakuf. Jadi bagaimana Anda dengan fulan yang pemahamannya seperti ini? Itu saya minta maaf, saya tak berani komen tentang yang walaupun dia punya pandangan seperti itu, tapi kita tidak pernah sepemuka, kita tidak pernah simbang jelas lanjut tentang apakah memang itu hanya diperkatakan seperti itu, apa memang dia mengerti, apa dia memang paham. Seperti dahulu menyanyikan Al-Quran dengan irama music di dalam kitab-kitab fikih dikatakan murtad. Begitu juga dengan seseorang yang mengatakan lebih mendingan orang kafir, lebih elok orang kafir daripada orang Islam. Itu kufur, berat. Bagaimana sampai kekufuran orang yang mensekutukan Allah itu dikatakan lebih baik daripada orang Islam. Sebaik-baik orang kafir tetap saja penghujungnya itu adalah di dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Sejajar orang Islam, asalkan ada kalimat penghujungnya akan menyelamatkan dan akan membawanya ke dalam surga. Takkan manusia kafir dikatakan lebih baik. Itu juga membawa kepada kekufuran. Tapi terungkapkan kata-kata seperti itu oleh seorang pemimpin, oleh seorang menteri. Apakah kita katakan menteri itu kafir? Itu kita kena tawakuf dulu, kena berhenti dulu. Kenapa? Sebab kita tidak tahu apakah itu pada masa emosi, di waktu marah, atau juga karena tidak paham, karena tidak mengerti. Jadi dahulu pada waktu Roma Irama menyanyikan hadis dan juga menyanyikan Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, tahun 70-an. Jadi semuanya joget, dangdut. Jadi bukan samaan hanya dengan irama musik saja, tapi dengan geraknya pun, dangdutan dan juga dengan tarik-tariannya memang disesuaikan dengan lantunan ayat yang dibaca. Yang menyanyikan iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla harami, wa ghinaka qabla farik. Hadis yang masyhur itu. Itu juga dinyanyikan sama Roma Irama. Yang ada YouTube buka. Jadi iqtanim khamsan qabla khamsin, nyanyian lagu-lagu lama lah. Jadi apakah kita katakan Roma Irama kafir? Kalau kepada individu kita katakan nanti dulu.
Sama juga yang mengatakan, apa perempuan harus tutup aurat? Memangnya nasi kerabu? Itu kan pernah juga di buku-buku seperti nasi lemak aja. Enggak. Nasi lemak yang murah itu pun dibungkus. Takkan badan yang lebih mahalan daripada nasi lemak. Takkan nasi lemak yang dimakan oleh manusia saja dibungkus. Sedangkan dengan manusia yang memakan nasi lemak tak dibungkus atau tidak tutup aurat. Itu bahasa kurang lebihnya. Pun juga diperkatakan pada beberapa waktu yang lalu. Atau juga yang memperi, kalau dilaksanakan hukum hakam akan banyak kepala yang bahasa sana yang bergelimpangan. Sama, akan banyak kepala-kepala yang bergelimpangan di sana sini. Akan banyak tangan-tangan yang terpotong. Siapa yang kata seperti itu? Itu tidak ada, tidak ada. Justru Al-Quran menyatakan wabil qisasi hayatun. Dengan terlaksananya hukum qisas itu akan memberi peluang kalian hidup. Jadi bagaimana memang itu antara daripada ayatul mu'jizah. Bagaimana dengan pelaksanaan hukum qisas kita akan hidup. Sebab dengan berlakunya hukum qisas kita akan mampu untuk mengawal emosi kita. Kalau kita udah habisin, plong, tembak. Lihat film-film India lah yang selalu berlaku. Film India, film Jepun, film India, Cina, itu kan yang serangan demi serangan tadi itu. Pada waktu dia tahu ada yang mencerobohi tempat pelatihannya, malam diserang. Jadi diserang sama yang satu saja yang menyerang tuh kadang-kadang. Yang diserang tuh kubu musuh banyak. Di depan itu sudah berapa ramai yang siap siaga untuk mengamankan. Diserang yang berapa ramai, mati semuanya tuh. Tuh mati semuanya. Memang macam tuh kan di Cina tuh. Memang serangan sampai mematikan tuh filmnya saja. Macam tuh kan Ji. Dia pernah sampaikan ke Cina sudah beberapa kali. Maksudnya kalau mereka berkelahi itu memang sampai mati begitu Kak. Dan satu kali kena pukulan karate atau dengan apa namanya film yang satu lagi pukulan kungfu memang langsung mati Kak. Ya kan yang kadang-kadang dia tak nampak pun ada serangan di belakang, tapi nampak seperti secara kebetulan aja. Tapi tangan betul begini ke belakang gitu, itu dapat melepaskan pukulan daripada belakang. Mati juga yang di belakang. Kemudian kaki mati juga. Kadang-kadang entah diterjang seperti apa, mati juga. Dia si penyerang yang satu tadi itu tak mati-mati terus saja naik-naik sampai terjumpa dengan atasannya. Jadi pertarungan yang paling sengit itu yang pada tuh terjumpa dengan pelatih. Tapi pada akhirnya mati juga. Jadi yang saya maksudkan di sini, kalau seandainya tidak ada hukum qisas, maka nyawa manusia itu jadi murah. Nak tembak-tembak, nak bunuh-bunuh, nak pukul-pukul, nak aniaya-aniaya. Tapi pada saat berlakunya hukum qisas yang membunuh akan dibunuh. Pikir dulu. Takkan aku terbabit membunuh dia yang menurut kita tak ada harga, tak ada nilai. Dia dari sudut kedudukan tidak ada, dari sudut pangkat tidak ada, dari sudut keuangan pun juga tidak ada. Takkan aku dibunuh gara-gara karena dia? Pikir dulu. Kenapa? Karena Islam menyamaratakan tidak ada perbedaan antara Arab dengan Ajam, antara atas dan bawahan. Sesiapapun yang terbabit dalam kesalahan, dalam kes hudud, hukum akan dilaksanakan. Jadi di antara daripada yang menyebabkan kesyirikan atau seseorang itu akan menjadi murtad, ini hukum apaan yang seperti ini? Jadi sadis kalau seperti itu. Ini sangat-sangat diktator. Sudah tidak samanya, sudah tidak adil kalau hukum Islam yang diberlakukan kepada kita atau juga kepada rakyat kita. Itu bukan sedikit kata-kata seperti itu. Itu membawa kepada kekufuran. Tapi pada pemerintahan kita yang berkata seperti itu, jadi bagaimana? Nah, kalau sudah tunjuk nama-nama tertentu, ada individu yang mengatakan Islam itu tidak perlu atau tidak sesuai, dan itu membawa kepada kekufuran, kita tidak berani mengatakan ya kafir. Kenapa? Sebab mungkin kenapa aku tidak tahu, tidak paham, tertindas, atau juga yang melaksanakan selain daripada undang-undang Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallahi fa ulaika humul kafirun. Jadi seperti peguam misalnya. Kan peguam belajar hukum, tapi hukum tak dilaksanakan pun. Yang dilaksanakan undang-undang pidana dengan perdata. Kalau di Indonesia hukum syariat tidak dilaksanakan. Tahu hukumnya seperti apa? Qadhinya tahu, peguamnya tahu, atau pengecaranya tahu, semuanya tahu. Ayat mengancam satu kepada yang tidak melaksanakan hukum hakam, fa ulaika humul zalimun.
faulaika humul fasikun. Yang ketiga, faulaika humul kafirun. Jadi kita katakan ketentuan hukum hakamnya memang seperti itu. Tapi kalau sudah menyentuh, kalau sudah menyinggung atau menyentuh tentang individu yang terbabit, itu kita kena adakan pertemuan, kita kena selidiki, kita adakan perbincangan terlebih dahulu. Kalau memang benaran seperti itu pandangannya, memang dengan keyakinannya Islam sudah tidak sesuai untuk agama di Indonesia atau juga di Nusantara, memang dengan keyakinan kentalnya seperti itu memang sudah melayang atau sudah patut untuk dipenggalkan kepalanya. Kembali kepada hadis Nabi kita bersabda, barang siapa memperkatakan ya kafir kepada seseorang, maka kata-kata tadi itu akan terlekat, akan melekat, akan kembali kepada salah seorang daripada mereka berdua, ya ima kepada yang mengucapkan atau kepada yang diucapkan. Kalau yang diucapkan, yang dituduh kafir tadi itu tidak layak untuk dikatakan seperti itu, sebab baik itu dengan perbuatannya atau dengan iman dan keyakinannya tidak membuat dia kepada kekufuran terus dikafirkan, kata-kata kufur itu akan kembali kepada yang memperkatakan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, berkenaan dengan pengakuan kepada yang bukan orang tua. Jadi macam manapun sayangnya, macam manapun cara kita untuk menjaga hati dan perasaannya, tetap kita kena jujur. Jadi sampai hati, tidak sampai hati, kena sampai hati juga. Yang walaupun dia subjektif betul, sebab anak itu kita belah sejak daripada bayi, sejak pada masa usia hari pertama kita belah, kita pelihara, kita besarkan sampai dewasa. Jadi kita pasangan dua laki istri memang betul-betul di mata dia adalah mak, bapak, mak, pak kandung dia, mak dan pak kandung dia. Dia pahamnya seperti itu. Sampai kita buatkan IC pun juga atas nama kita. Itu bagaimana? Dua perkara. Satu pengakuan, yang kedua penapian. Penapian nasab dan keturunan itu termasuk daripada dosa besar, bahkan sampai membawa kepada kekufuran. Begitu juga pengakuan yang bukan daripada ahli keluarganya. Tak boleh. Nabi kita laknat, mal'unun man intasaba ila ghairi abihi, terkutuk orang yang menisbahkan tadi kepada yang bukan orang tuanya. Ini durhaka. Jadi jangan sampai kena janggutnya. Ya maklumlah kita kalau pada tua tidak seperti Aswad. Antum masih muda lagi, senusin. Coba nanti kalau sudah umur 70 tahun, tengok muka macam mana. Tahu situ. Keriput juga, hidung terturun, pipi terturun, kening pun terturun, mungkin sampai tertutup mata lagi. Jadi kalau tawa diri pun pada saat ketika sudah tak ada yang mau. Nak tak dengan aku, dah tua dah. Dah 80-an dah, tak ada lagi lah. Tapi sekarang memanglah, sekarang masih baru dalam 40-an. Nathan, 40-an, abang baru dalam 20-an, 22, 23. Coba kalau sudah 90-an nanti nak bangkit pun susah. Masuk bilik air, kadang-kadang belum kita buka baju, dah terkeluar dah kencing. Untuk penahannya tuh tak sekuat kita sekarang. Sejam kita tangguh tak ada masalah. Tua orang tua tak boleh. Orang tua belum masuk tandas, belum masuk lagi, belum buka pakaian, sudah terkeluar dah. Kemampuan untuk menahan dalam itu sudah tidak sebagaimana seusia kita sekarang. Jadi kadang-kadang dikenakan kena faktor dua, kedudukan, pangkat, keilmuan. Orang tua ya maklumlah, zaman dahulu cuman mengaji pun dengan penjajah. Jadi dengan sekolah. Kalau Belanda, bedanya Belanda dengan British. Jajahan Belanda bikin orang jadi bodoh. Agar mereka mudah untuk menyerap dan juga mengambil kekayaan di negara yang mereka jajah. Tapi kalau dengan British tidak. British yang walaupun menjajah tapi bukan sekolah, tapi ajar kita supaya kita berilmu, ajarkan kepada kita agar kita bertamadun. Masih lumayan lah ala kulli hal. Beda antara jajahan Belanda dengan jajahan British. Tapi keduanya penjajah ala kulli hal. Kembali. Jadi dengan keadaan masyarakat pada saat ketika itu, sekolah-sekolah dihancurkan, jadi tidak ada tempat-tempat pengajian dan yang seumpamanya mendapatkan sekatan dan ditindas orang-orang yang terbabit. Maka wajar-wajar saja kalau sampai dengan syahadah atau dengan sijil sekolah rendah pun, SD, sekolah dasar pun tak ada. Bahkan ada orang-orang tua kita tak tahu lahir bila dilahirkan.
Tak ada syahadah langsung, sijil kelahiran itu tak ada, sijil beranak. Saya tanya orang tua saya, tak ada sijil beranak pada masa itu. Padahal beliau lahir pada tahun berapa ya Allah, setelah kemerdekaan rasanya. Nah, kemerdekaan, tak ada sijil beranak. Cuma tahu umur itu dari mana? Ikut Arab, ikut Masihi, atau ikut Allah kulli hal. Mereka-mereka yang bernasib seperti itu, anak sudah jadi bapak profesor doktor apa, ada gelar datu, dapat gelar Tan Sri lagi, tapi orang tua berusia panjang. Usia orang tua yang seusia mereka ada 89 itu kadang-kadang merepek. Nah, jadi cakap mempermalukan anak. Itu yang kadang-kadang anak tak nak ngakui dia sebagai orang tua. Terus orang tua untuk bukan. Itu Pak Saudara. Itu yang Nabi kita maksud. Itu berlaku, anak sudah tak mengakui keorangtuaan daripada orang tuanya atas faktor apapun. Mungkin karena dia ada pangkat, mungkin karena dia ada jabatan, mungkin karena dia ilmunya banyak. Jadi ini benda ini bukan hanya melibatkan kepada orang-orang yang tidak berpendidikan, tapi justru juga kepada orang yang berpendidikan tinggi. Balik daripada California misalnya ke kampung, jadi teman dia yang di Amerika tadi itu pengen mau lihat kampung halamannya seperti apa. Orang yang seperti dia hebat betul, dan berapa ramai orang-orang Indonesia, kita Melayu, kehebatan mereka itu justru dilihat oleh negara yang ditempatinya. Dia sudah jadi warga negara Jerman, sudah jadi warga negara Belanda, banyak pakar-pakar spesialis asal daripada Nusantara. Itu kalau pada masa balik ke kampung, dia suasana kampung seperti apa? Terus terjumpa dengan adik-beradik misalnya, bahkan dengan orang tua kandung dia sendiri pun terjumpa dengan apa kita sebut Mas Saleh yang jadi kebanggaannya. Dia pun juga dapat istri daripada Prancis. Terjumpa dengan mak dan ayah. Mak sudah berumur 90 tahun. Ayah pun juga sudah berusia 95 tahun. Kedua-duanya sudah hampir uzur. Syukur-syukur kalau setakat uzur saja, kalau tidak nyanyo. Terjumpa dengan masalah istri dia dan juga dengan kenalan dia di Amerika. Mesti berat betul untuk mengakui itu dia kedua orang tuanya, sedangkan dia punya jawatan tinggi di luar negara. Itu yang Nabi kita ingatkan. Nabi kita bersabda, "Fal jannatu alaihi haram." Allah tidak akan masukkan dia ke dalam surga dengan penafian nasab. Jadi ketidaksediaan dia untuk mengakui nasab keturunan daripada kedua ibu bapaknya. Nabi kita bersabda, kafir seseorang yang mendakwa kepada yang bukan orang tuanya. Jadi kalau kita ada anak angkat, seperti apapun tinggi dan terangkatnya martabat kita dengan dia, tetap hukum nasab itu terangkat. Artinya kita tidak boleh membingkan dia dengan nama kita, dan dia juga tidak boleh membingkan nama dia kepada nama kita. Apalagi kalau beberapa tahun yang lalu di Indonesia kalau kita punya IC, punya KTP sampai 2, 3, 4 pun tidak ada masalah lagi. Jadi KTP Jakarta beda dengan Banjar. Jadi kalau saya nak dapat loan di Jakarta, nak dapat beli kereta murah di Jakarta, saya harus ada KTP Jakarta. Itu senang saja. Uang 100-200 ribu sudah punya KTP tempatan. Medan lain lagi. Jadi kalau kita nak berbelanja untuk mendapatkan fasilitas yang diberikan di tempat yang berkenan, kita akan gunakan KTP tempatan. Jadi kita tidak guna KTP Kalimantan. Sekarang sudah online. Itu dahulu kita punya beberapa KTP atau beberapa IC. Sini tak boleh. Walhasil itu satu perkara yang mudah. Maka senang saja untuk berubah nama. Senang. Di sana kita pakai nama apa? Akta kelahiran atau sijil kelahiran pun juga tidak terlalu dipermasalahkan. Yang sehingga untuk akta kelahiran, sijil beranak itu ikut kejujuran daripada kita dengan 2 orang saksi. Jadi kalau kita ada keluarga yang bekerja di jabatan pendaftaran lahir kematian, senang. Pas sijil hari itu selesai, nama nak dirubah seperti apa? Blacklist sama Malaysia, di blacklist sama Arab Saudi, handphone menyala. Itu tak tematikan. Dia bergegar. Jadi matikan handphone. Jadi pada saat ketika di blacklist sama Kerajaan Saudi, balik kampung dia buat nama baru, paspor baru. Yang tak boleh diperbarui itu muka saja. Muka yang sama. Sekarang sudah tak boleh lagi kalau pada buat paspor sampai mata kedipan. Saya sekali masuk disuruh berkedip begitu kalau tidak begitu. Saya tak paham.
dia apa bahasa Indonesianya? Saya pun tak tahan bahasa itu, maksudnya berkedip. Saya kira melirik, saya pun lirik macam tu, rupanya begitu. Nah, itu katanya tuh diantara daripada yang tidak ada samanya. Dari mata tuh, dari mata. Jadi sekarang sudah susah lah untuk membuat pemalsuan. Tapi alat itu kena buatan manusia, akan ada otak manusia yang boleh memalsukan. Cumanapun tuh produk manusia, otak manusia, akan ada otak yang lebih canggih daripada otak itu. Dulu kan rahasia-rahasia negara tidak dapat dibocorkan, sekarang sudah dengan Pokemon apa macam sudah boleh masuk ke dalam office kita. Rahasia negara sampai terbongkar semuanya. Kembali kepada cerita tadi itu. Jadi mudah-mudahan kawan-kawan yang ada anak angkat, kita ingatkan, tak apa-apa, terasa hati, tersinggung, sedih, kecewa, tak apa-apa. Daripada kita dengan ancaman yang disebutkan di dalam hadis. Setelah jujur, mak ayah kamu bukan saya, bukan kamu. Kamu tuh pada masa kanak-kanak, pada hari pertama, kamu langsung diberikan oleh mak kamu kepada kami. Karena berbagai faktor, mungkin tidak perlu saya ceritakan. Mungkin nanti kalau kamu sudah dewasa, saya akan ceritakan tentang yang sebenarnya. Mak kamu yang sebenarnya itu adalah Pak Tih yang berada di seberang jalan alur Malai. Nah, berasa tak? Yang uzur, iya yang uzur itu. Yang miskin, iya yang miskin. Ah, nggak betul lah. Abang aja, ayah tipu aku je. Nah, itu kita kena jujur. Dia tidak boleh membinkan kita, kita juga tidak boleh membinkan dia. Dia tidak boleh menafikan keturunannya, yang punya keturunan pun juga tidak boleh menafikan keturunannya. Nabi kita laknat yang tidak mengakui keturunan anak, itu juga yang tidak mengakui keturunannya kepada seorang bapa. Sebab itu durhaka, dialah asal muasalnya. Kalau bukan pasangan yang berkenaan tidak ada Anda, itu adalah maknya kamu yang mengandungkan kamu selama tidak kurang daripada dalam 9 bulan. Itulah benih daripada ayah kamu yang sampai ke dalam rahim mak kandung Anda dengan persenyawaan yang berlaku sehingga lahirlah Anda. Takkan itu dinafikan macam manapun keadaannya. Tetap jasa daripada orang tua dan kedudukan hukum tidak dapat ditanggalkan. Yang ketiga, daripada perbincangan kita pada petang hari ini, itu hadis mencerca dan mencaci seorang muslim. Nabi kita bersabda, sibabul muslimi fusuk. Mencerca, mencaci maki seorang muslim itu fusuk. Al-muslim indallah. Saya berikan gambaran yang sederhana sekali. Ada sahabat Nabi dikenal dengan nama Zahir. Nabi kita bersabda, Zahir badiyatuna wa nanu hadirah. Zahirnya adalah merupakan sahabat Nabi kita yang paling huduh. Jadi yang paling tampan di kalangan para sahabat Nabi adalah Sayyidina Dihyatul Kalbi, yang sikap malaikat Jibril kadang-kadang menyamar seperti rupa beliau. Tapi sahabat Nabi kita yang paling jelek, sahabat Nabi kita yang paling hudu itu adalah Sayyiduna Zahir. Tapi Nabi kita sangat akrab dan juga sangat dekat dengan Sayyidina Zahir dan kadang-kadang bercanda dengan beliau. Pada suatu ketika Nabi kita temukan Sayyidina Zahir ini lagi sedang berjualan di pasar. Nabi kita datang daripada belakang, terus Nabi kita peluk erat Zahir tadi itu. Nabi kita peluk daripada belakang, kuat sekali. Weh, lepaskan aku, lepaskan. Hei, lepaskan. Jadi beberapa kali lepaskan, terus pada saat minta lepaskan kena kuat. Ini ikatan atau dengan pelukan itu terlampau kuat. Begitu beliau tengok, rupa-rupanya Rasulullah yang peluk. Akhirnya beliau pun senyum. Tak lagi bergerak-gerak. Dalam hati beliau, ini nikmat anugerah yang Sayyidina Abu Bakar saja tidak dapat habuan begini. Belakangnya ada nempel di dada baginda Nabi. Aku pun tak bergerak lagi. Aku terasa seronok. Kenapa? Karena yang memeluk aku daripada belakang, dada baginda tersudut di belakangku. Itu adalah Sayyidina Rasulullah SAW. Terus Nabi kita bercanda. Nabi kita bersabda, "May yashtari li hadzal abad." Siapa yang nak beli hamba ini? Ayo, siapa yang berkenan nak beli hamba saya ini?
Jadi kata Sayyidina Zaid, idzan tajiduni kasidan ya Rasulullah. Kalau macam tuh tak bakalan laku aku. Takkan ada orang yang berkenan untuk membeli aku. Pertama hudu, yang kedua miskin, ketiga hamba saya. Takkan ada orang yang berkenan untuk membeli aku. Nabi kita bersabda, tidak, bukan murah. Dan tajudini kasidan. Nabi kita bersabda, la innaka laghalin. Kamu tuh mahal, mahai. Boleh? Mahai. Boleh ya? Orang pelis nih. Kamu tuh terlampau mahal di sisi Allah. Tak sedap. Kamu tuh terlampau mahal, betul. Baru rasa kuat bahasanya. Mahal. Ayah. Ketoi. Rasa kurang pas begitu menyebutnya. Itu rasa tak 100%. Ketol. Itu kan betul-betul ketulannya itu pun besar atau juga kuat begitu. Khair. Jadi seperti itu Nabi kita bersabda, kamu tuh mahal di sisi Allah Jalla wa'ala. Ini hadis. Hadis yang kedua tentang kemuliaan Ka'bah. Nabi kita pada waktu duduk santai dengan beriktibar, angkat kaki, terus Nabi kita letakkan kedua belah tangan beliau ikatkan, duduk beriktibar seperti para habaib di bawah naungan Ka'bah. Terus Nabi kita berkata, ma atyabaki, ma ajmalaki, ma a'dhamaki, alangkah wanginya kamu, agungnya kamu, alangkah mulianya kamu. Ujung hadis, walakin nasal mu'mini a'dhamu hurmatan minki, akan tetapi jiwa raga seorang mukmin itu lebih agung dan lebih besar daripada kamu. Jadi dari sana ulama mengatakan hudu tak hudu, cantik tak cantik, fakir atau tak fakir, macam manapun keadaannya asalkan ada iman dan yakin, itu sangat-sangat tinggi martabat dan sangat-sangat mulia kedudukannya di sisi Allah Jalla wa'ala. Jadi kita tidak terpanjat kalau pada saat Nabi kita katakan mencerca seorang muslim itu adalah fasik, memerangnya itu adalah kufur, akan membawa kepada kekufuran. Kenapa? Karena terlampau mulia di sisi Allah. Allah berfirman kepada Nabi yang meminta agar diturunkan azab kepada umat, lau antal ladzi khalaqtahum, kalau seandainya kau yang menciptakan mereka, niscayalah kau akan ada rasa kasih sayang dan kasihan kepada mereka. Kita ini adalah hamba-hamba Allah Jalla wa ala. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, man qala la ilaha illallah, barang siapa mengucapkan dua kalimat syahadat akan terpelihara, terperisai diri pribadinya, marwah dan nama baiknya, harta dan darahnya. Begitu yang kita sebutkan dengan ucapan dua kalimat syahadat. Tidak boleh dipelit, tidak boleh dicerca dan dicaci maki, tidak boleh kita tuangkan darahnya, tidak boleh kita cemarkan nama baiknya, tidak boleh kita rampas dan kita ambil harta dan kekayaannya. Itu pembackupan, pempagaran jati diri dengan ucapan dua kalimat syahadat. Jadi kita tidak terkejut kalau Nabi kita bersabda seperti itu. Fasik, orang yang mencercanya, kafir, orang yang memerangi dan juga yang membunuhnya. Terakhir, bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffara. Ini pada peristiwa tahun ke-10. Di antara daripada isi khutbah yang Nabi kita sampaikan pada hari itu, Nabi kita berpesan pada Hajjatul Wada, istansitinas kepada Sayyidina Jarir bin Abdillahil Bujali. Istanset, suruh senyap, diam, tenang. Kalau kita tengok daripada hadis ini, istansitinas, suruh orang lama itu berdiam diri. Rupa-rupanya bising-bisingan itu memang sejak dari dahulu. Kalau orang nak ceramah itu mesti simbang, dulu simbang macam-macam. Apalagi kalau dengan muslimat simbang lebih meriah lagi. Dan kalau dengan kita laki-laki masih oke lagi, simbang juga kadang-kadang. Tapi mereka kalau di majelis zikir, di majelis ilmu, begitu selesai saja pengajian masing-masing begitu, masing-masing panjang lah. Minta maaf lah muslimat dengan bahasa merepek. Jadi merepek itu mungkin punya pepe jadi begitu.
Simpang. Bahkan kadang-kadang disuruh senyap pun masih simpang lagi. Masa kita bersimpang pun simpang lagi. Masa ada orang yang baru-baru ini. Yang masalah kadang-kadang keluarga kita sendiri. Ya Allah. Jadi santri tengok adik-beradik kita. Mereka pun kan tak terkondisikan dengan saya yang kita nih. Taunya kawan-kawan. Tapi keluarga banyak yang tak tahu. Jadi pada masa sekali seumur hidup dan tak ikut di pengajian. Kita bersarah, mereka juga bersarahan di belakang itu. Mungkin kayu tengok mungkin adik-adik anak, kakak anak lah sebagiannya. Simpang, bukan simpang. Astagfirullahaladzim, lagu mana? Kadang-kadang yang paling parah itu pada masa kita peringatkan atau kita berikan teguran, justru orang yang kita maksud tuh tak tahu menau. Dikira tuh teguran untuk orang lain bukan untuk aku. Padahal kita maksudkan si adik kita atau orang yang berkenan, tapi dia nampak pelik aja. Nampak tuh siapa ya? Ada ke orang begitu. Coba sampai tak terasa, sampai tak merasa dia yang dimaksud. Nah, itu berlaku hal-hal yang seperti itu. Jadi dalam suasana bising tadi itu Nabi kita bersabda kepada Sayyidina Jarir, "Istansidinas", suruh senyap, suruh minta bertenang, senyap. Terus Nabi kita pun sampaikan beberapa nasihat. Di antaranya Nabi kita bersabda, "La tarji'u ba'di kufara." Janganlah kembali kufur setelah aku wafat atau setelah aku tidak ada. Bagaimana kekufuran yang Nabi kita maksud? Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Antara satu sama lain saling serang, menyerang, saling bunuh, membunuh. Ini berlaku. Peperangan dengan Sufyan dan Jamalnya, peperangan dengan Khawarijnya, peperangan demi peperangan sampai kepada zaman kita sekarang. Pergaduhan tidak pernah habis, peperangan tidak pernah terhenti. Jadi ini bukan antara kita dengan non-muslim, antara kita dengan kufur, tidak. Peperangan antara sesama muslim. Qala la tarji'u ba'di kufaran. Yang walaupun secara amnya jangan kembali kepada budaya kufur, kepada kehidupan orang-orang kafir, budayanya, hiburannya, pakaiannya, kehidupannya, tradisinya, adat istiadatnya masih ada lagi. Jadi di antara asalnya saya tidak begitu jelas tentang budaya kita di Lombok. Rupa-rupanya budaya Lombok itu terimbat daripada budaya Hindu. Hindu yang datang ke Lombok, ke NTB, Nusa Tenggara Barat sebelum Islam. Di antara daripada budaya yang masih kekal sampai sekarang, kalau nak kawin itu mesti perempuan itu akan kita colek dulu, itu kan? Akan kita colek. Jadi kalau Hindu memang dengan bahasa kasarnya dia main, dicolek dan dia perkosa atau dicolek dan dia akan bersama. Tapi kalau orang Islam yang mencoleknya itu cuma hanya diamankan di rumah keluarga, baru proses pembicaraan tentang lamaran, tentang hantaran, resepsi, mas kawin dan lain sebagainya itu dibicarakan, tapi setelah anak orang itu dicoleknya, dicolek tapi diamankan. Nah, kalau Hindu colek memang diperbuat. Jadi Dilan sudah seperti istri. Jadi seakan-akan itu sebagai satu paksaan kepada keluarganya, mau tidak mau awak kena kawinkan dengan aku, sebab anak awak sudah ada di rumahku. Itu dengan bahasa kurang lebihnya. Jadi di situ ada dua masalah. Satu, yang pertama, kalau sudah mencolek seperti itu, mau tidak mau keluarga perempuan harus akur. Dan juga mau tidak mau kalau diminta banyak pun si pencolek pun juga harus akur. Kalau tidak, itu sebagai suatu perkara yang mempermalukan betul kepada diri pribadi dan juga kepada keluarganya. Jadi pencolekan itu seperti apa? Anak orang tadi dicolek. Yang paling aneh sekali minta dicolek. Jadi kalau anak darah yang tidak cukup umur, pengen mau kawin cepat, dia minta dicolek dengan anak remaja. Anak remaja lambat disuruh. Tadi suruh pun dia berpikiran ke situ. Anak orang dia bawa lari. Apalagi kalau disarankan. Apalagi kalau yang berkenan langsung yang minta dicolek. Sebab kalau tunggu restu mak dan ayah, bila mereka akan restu. Yang pertama tidak cukup umur. Itu yang cerita ada bahasa jamu di sana. Jamu janda muda. Jamu, ada lagi satu jamu satu, kemudian Jamal dua. Jamu janda muda, Jamal janda Malaysia. Betul kan? Jamal janda Malaysia, betul lah.
Tapi kena tahu ayatnya dulu atau kena tahu uraiannya seperti apa. Jamal itu rupa-rupanya anak-anak apa kita sebut ABG. ABG, anak baru gede. Anak baru gede, artinya baru besar. Maksud ABG itu usia 15 tahun, 16 itu disebut ABG di sana. Nah, itu tidak cukup umur secara undang-undang tak boleh kawin, harus paling tidak dalam 16 tahun. Laki-laki 18 tahun. Jadi mereka yang sudah teringin mau kawin tadi itu meminta sama laki-laki pasangannya untuk mencolek dia, dicolek. Nah, kalau sudah dicolek itu akan mempermalukan keluarga kalau sampai tidak terkawin. Malu, anak sudah dicolek. Jadi itu cara mereka untuk memaksakan keluarga harus akur. Kalau kamu colek anak aku minta berapapun, awak kena bayar. Mahar diminta 100 juta, kena dibayar 100 juta. Akhirnya dia akur 100 juta. Tapi setelah dia menikah seminggu, 2 minggu, dia kerja. Tinggalkan kerja untuk merawat sawit atau untuk jaga tukang kebun di Malaysia. Sebab Lombok dekat dengan Malaysia. Dalam 1 jam sudah sampai. Itu yang disebut Jamal tadi itu. Dia tinggalkan istrinya dalam 3, 4, 5, 6 bulan. Terus dia bekerja cari duit untuk membayar mahar yang diminta oleh keluarga perempuan tadi itu. Kalau tidak, mempermalukan. Itu budaya Hindu. Tapi masih ada. Itu maksud hadis. Jangan kembali kufur. Jangan kembali membudayakan budaya kufur, budaya kekafiran setelah Islam. La tarji'u ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Yang diantara daripada perkara yang paling parahnya itu adalah sampai kepada bunuh-membunuh, serang-menyerang. Wailakum, awaihakum, celaka kalian jangan kembali kufar setelah aku wafat. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. InsyaAllah besok dengan hadis yang ke-46 itu tentang firman Allah mengenai hakikat orang-orang yang beriman dengan rahmat yang diturunkan dan juga yang kafir atas satu nikmat yang Allah berikan. Ada sebarang soalan? Silakan. Bang Azri. Facebook. Bismillahirrahmanirrahim. Betul macam budaya bersanding berkahwin. Sanding. Masih diamalkan. Budaya bersanding dari riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha setelah beliau hijrah ke Madinah yang pada masa itu usia beliau sudah mencacat 8 tahun. Masa menikah pada masa usia 6 tahun dan masa berkumpul pada masa 9 tahun. Jadi kata beliau, aku pun tak perasan pada siang hari itu yang dengan aku dipanggil, terus dimandikan, disolek, didandan dan dihias oleh wanita-wanita Madinah, oleh orang-orang tempatan. Tak lama kemudian ternyata dengan mereka, tak lama kemudian ternyata dengan baginda datang ke kamarku. Jadi daripada cerita tadi itu Sayyidatuna Aisyah menceritakan tentang hari pertama atau malam pertama beliau dengan Sayyiduna Rasulullah SAW, yang di situ satu yang datang ke rumah bukan mempelai laki-laki, ke rumah mempelai perempuan. Sebagaimana di kita laki-laki, pengantin laki-laki yang datang ke tempat pengantin perempuan. Kalau daripada hadis tidak demikian. Terbalik dari ceritanya. Yang di dalam hadis, setelah Sayyidatuna Aisyah disolek, didandan, dirias, dipakaianin sebagaimana selayaknya sebagai seorang pengantin, terus dan aku dihantar ke rumah yang telah disediakan atau ke rumah baginda Rasulullah SAW. Jadi di situ yang tidak jelasnya tentang persandingan, apakah Nabi kita bersanding, tapi mengantar pengantin itu memang ada dalam agama, tapi untuk dijadikan tatapan orang ramai. Jadi kalau memang masih dapat terkawal dan juga masih tetap terjaga, kita tidak mengatakan itu adalah asal muasal daripada Hindu. Kalau lah asal muasalnya daripada Hindu dan juga sudah memasyarakat dan juga sudah jadi budaya di kalangan umat Islam seperti tali leher, asal muasalnya itu adalah simbol lambang daripada salib yang dipakai oleh orang Kristen, dan bentuknya pun sebagainya masih dalam bentuk salib sini terus ke bawah. Jadi apalagi yang kecil tuh, yang seperti kupu-kupu atau apa yang sikit saja, itu memang betul-betul melambangkan salib. Nah itu sudah jadi pakaian kita.
Apakah kita katakan hukumnya haram atau bagaimana? Memang ada yang punya kesensitivan seperti itu. Tapi kita tidak dapat mengharamkan disebabkan itu sudah jadi budaya dan juga sudah menjadi tradisi pakaian kita sehari-hari. Hampir semua orang yang bekerja di jabatan-jabatan, apalagi jabatan kerajaan, itu pakai tie. Nah, jadi sama dengan budaya bersanding. Kalau seandainya dapat terelak daripada hal-hal syubhat, bercampur bauran antara laki-laki dengan perempuan, dan pakaian pengantin juga pakaian yang memang bukan pakaian yang selayaknya dipakai sama suaminya, tapi pakaian yang selayaknya boleh dibuat dalam sembahyang. Kan pakaian baju pengantin dulu, kain baju pengantin itu seperti ini nipisnya, seperti gording ini itu yang itu ada disebut dulu bahasanya kain tilai yang kita guna untuk kain kelambu, tapi dia mahal lah daripada kain kelambu. Nipis saja, apalagi pada bagian yang menunjukkan atas kewanitaannya. Sini atas nipis, belahan kelihatan, timbang, samping dan sebagainya. Pakaian yang Nabi kita laknat kalau dia tampil macam itu di khalayak orang ramai atau di depan yang bukan mahramnya. Nah, boleh tak kira-kira pakaian pengantin itu kan tak mesti nipis, tak mesti harus nipis, tapi tidak juga pakai kain tebal setebal kapet, kan keras. Jadi yang lawat cantik lah. Kemudian yang menonton pun juga yang memerhati adik-beradik. Semuanya hubungan mahram. Ada masalah atau semuanya perempuan. Arab semuanya perempuan, ya bersanding-sanding. Jadi kata orang belajar bakalan telului nanti. Telului itu telur pahala. Kalau ada lului-lului begitu tuh mesti ada resepsi pernikahan. Pagi malam jam 2, jam 1 pagi. Tahu kita ada pengantinan, ada resepsi pernikahan. Itu seperti itu. Jadi bang. Nabi kita kata perbedaan antara hal dengan haram itu adalah kompang, suara dan bunyi. Itu antar pengantin. Terus pengantin bersanding. Yang depan pengantin atau pasangan yang bersanding itu semuanya perempuan. Perempuan pakaian mereka beraneka ragam, kadang-kadang keseksian pakaian orang Arab lebih seksi daripada pakaian kita yang seksi-seksi di sini. Cuman hanya luarnya ada jubah atau luarnya ada abaya namanya yang hitam tuh. Lepas abaya, masya Allah tabarakallah, seksinya, kentatnya sama dengan pakaian yang dipakai. Cuman bedanya pakaian yang macam itu tuh kalau seperti di Jakarta tuh dipakai itu kesana kemari. Itu saja bedanya. Yang mereka tadi itu dipakai dalam suasana atau dalam majlis seperti itu. Kalau sudah sampai ada tukang abaya. Jadi abaya yang pakai tadi itu tuh diambil gantung, ambil gantung. Jadi masuk ke tempat pesta tadi itu sama dengan kelab malam. Joget Arab, joget yang ada yang joget rambut, yang itu kalau imarat Arab tuh kepala. Kalau Mesir lain lagi, perut dengan dada. Untuk kawan-kawan yang pergi ke Mekah, kadang-kadang pergi ke Mekah dulu, baru ke Madinah, lepas itu baru ke Mesir. Jangan, hancur umrohnya. Jadi kalau nak juga pergi ke Mesir dulu, sebab nanti di Mesir kan naik kapal Fir'aun tuh jalan sungai ini. Nah di sungai ini tuh yang namanya tari perut. Kami sebut tari perut, sini sebut tari gelek. Itu memang jadi budaya, itu nikah. Anak tuh guru pun kadang-kadang budaya itu tidak dapat dipadamkan. Yang walaupun orang tuanya syekh, orang tuanya alim, orang tuanya pensyarah, salah satu dari profesor, doktor siapa, ahli-ahli betul pengarang kitab. Tapi budaya untuk akad nikah kawin itu masih mendarah daging. Sehingga biasa kalau pada tuh pengantin tuh dihantar, berjalan, bersanding, akan ada di depan perempuan yang setengah bukit tadi itu ikat pinggangnya, dia langsung pengantin berjalan, dia juga berjalan sambil menari dengan bukilnya. Itu budaya yang susah untuk dihakis daripada warga Mesir ila man rahimah rabbuk. Jadi kita sederhanakan saja pembicaraannya. Kalau yang bersanding tadi itu tidak ditonton oleh orang-orang yang tidak boleh melihatnya. Kalau ada laki-laki yang bukan mahram, itu cerita lain. Kalau seandainya ada, tapi pengantin dengan pakaian yang sopan, yang menutup, yang kemas dan rapi. Tapi tidak juga lah pakai nikah, pasal pengantin cuma kelihatan 2 biji mata juga. Tak juga seperti itu. Tapi pakaian yang tutup lah. Itu agak meringankan permasalahan. Dan yang selolnya kita tidak bersanding. Tapi kita sudah kawin, sudah bersanding dulu. Ini gimana? Nah, dulu rata-rata lah kita nih. Sanding semuanya. Kalau saya tidak bersanding karena nikahnya bukan di
Mekah. Nikahnya wakil pada masa di Banjarmasin, kemudian Umi diberangkatkan ikut jamaah haji atau ikut jamaah umrah pada saat ketika itu. Kumpul 1 bulan di Mekah, saya tinggalkan ke Mesir 8 bulan. Terus saya pernah buat pemalsuan paspor pada waktu itu. Kenapa? Sebab peraturan Arab Saudi yang umroh lebih daripada sebulan itu akan di blacklist. Untuk umrah kedua kali tidak boleh kecuali kalau paspornya dibuang. Saya pada waktu itu dapat fatwa, sebab nak patah balik ke Mekah, haji tak boleh dapat, umrah tak boleh dapat. Kenapa? Karena masalah umrah yang 8 bulan yang lalu itu terlambat keluarnya, hampir lebih daripada 1 bulan. Yang lebih daripada sebulan akan di blacklist. Maknanya untuk yang akan datang mereka tak bagi visa. Pikir stempelnya tuh saya mainkan, katakan guna obat gigi, masukkan obat gigi roba. Ya, yang namanya pemalsuan, yang halus lembut seperti apapun mereka boleh cam. Paspor 7 langsung diantar ke kedutaan. Itu kalau ikut proses hukum memang sudah masuk penjara pada waktu itu. Terpaksa kita jadi pengampu. Satu atasi pendidikan, kepada atasi keluar negara, atasi bagian home staff semuanya, lokal diplomat kelas tinggi datang pada bapak-bapak siapa pada waktu itu, Pak Akon, Pak Ekon, Pak siapa datangi untuk minta maaf supaya tidak diproses secara undang-undang. Kalau diproses secara undang-undang, hantar ke Indonesia langsung masuk jail, langsung masuk. Sebab itu pemalsuan dokumen negara. Berat, bukan perkara yang kecil. Nah, ikut fatwa yang menyesatkan dari kawan-kawan tadi. Karena kita patah balik ke Mekah, niatnya bagus, nah itu bukan bagus. Jadi kawan-kawan yang bijak, mereka hilangkan paspor, hilangkan di bawah bantal. Ngaku minta penyataan daripada akhbar, keluar akhbar banyak kita kehilangan paspor, itu kita sudah boleh buat paspor baru. Saya tidak seperti itu. Paspor saya robah stopnya tuh. Daripada 2 kita robah jadi 3 lah. Atau masuknya 1 sampai 31 kan habis. Jadi kita buat masuknya 30 misalnya. Macam itulah lebih kurangnya. Tapi ketara, kasar buatannya. Akhirnya ketahuan. Itu cerita pemalsuan pada zaman dahulu. Jadi pada masa itu tak bersanding. Jadi senang saja mengharamkan bersanding karena kita tidak bersanding. Tapi kalau terbabit tak boleh lah. Hukum jadi itu tuh guru yang tidak betul itu. Patutnya ada tuh guru saya di Mesir cerita ada 2 yang merokok, kedua yang buang air kecil. Kadang-kadang jadi budaya di Mesir buang air kecil di tembok jalan. Tuh susah tuh dielakkan. Jadi kadang-kadang bukan lagi orang awam, pemandu taksi kalau dia sakit ya mungkin supaya jangan sampai gangguan buah pinggang, batuk apa segala macam, dia berhenti dengan taksi, dia buka pintu taksi itu dia jalan ke situ. Itu sudah jadi budaya begitu. Sampai jadi lelucon kawan-kawan. Jadi katanya pada masa kunjungan Husni Mubarak ke Jakarta dan pada masa kunjungan Presiden Soeharto ke Mesir, kunjungan dibalas dengan kunjungan. Jadi pada waktu Husni Mubarak berkunjung ke Indonesia, maka kata Bung Harto, Rak, belek di negara kamu tuh banyak orang kencing tepi jalan. Jadi Mubarak pun senyap, tak jawab apa-apa. Jadi pada beberapa masa dalam perjalanan menuju istana Merdeka, ternampak ada orang buang air kecil di pinggir jalan. Kata si Mubarak, itu di negara kamu pun juga ada. Akhirnya kedua orang tadi itu penasaran, bahasa penasaran apa hati. Begitu didekati, rupanya rakyat Mesir juga yang kecil. Tapi hadis itu maudhu lah. Itu canda gurauan kita sampai ke tahap itu karena itu ketara sangat tentang. Jadi sampai ada dengan sebagian masyayikh yang terkencing pinggir jalan, maksudnya ke tembok bangunan kah apakah. Kalau kita berurusan di Buos, kawasan Buos kan, kawasan Darasa itu jangan coba jalan di celah-celah antara bangunan. Bahkan najis pun ada di situ, bukan sekedar kencing saja. Itu susah diantara daripada budaya yang belum terhakis daripada warga Arab Mesir. Nah, jadi Allahumma shalli ala Muhammad. Pada saat ada pelajar komplain kepada tu guru tadi itu yang kencing di situ atau yang kencing di situ, kata tu guru, kencing Maulana siapa hukumnya kencing di tembok ya ibni?
At-tabaul atau al-baul fil judran haram. Tegas, haram. Tapi itu guru tadi itu terbabit. Jadi kata aku terbabit karena uzur. Aku orang yang kencing manis itu tak boleh tahan kencing. Kalau sudah nak kencing itu tidak dapat di break, tidak dapat ditahan-tahan. Mau tak mau dia akan keluar. Tapi bijak dan hebatnya hukum tetap hukum. Yang pun saat ketika kita terbabit. Haram, dosa besar. Menurut pendapat, dosa besar. Tak boleh. Tapi tetap ngisap, tapi fatwa betul. Yang tak betul itu sudahnya mengisap, sudahnya terbabit, terus dihalalkan pula. Itu yang paling berbahaya. Misalnya terbabit dengan riba. Riba bagaimana? Haram, faedah hukumnya haram. Tapi dia terbabit. Jadi jangan sampai menghalalkan riba yang dilaknat dan yang diharamkan oleh Allah gara-gara karena dia terbabit. Terbabit sekalipun tetap hukum jangan terubah. Jadi jangan sampai salah dua kali. Satu keterbabitannya, yang kedua merubah ketentuan hukum hakam. Yang lain. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak buat pertanyaan sesuatu yang mungkin saya boleh beri penjelasan. Soalan saya, apakah Memang dulu-dulu saya tak pernah beri penjelasan enggak. Tak diminta pun saya boleh bagi penjelasan. apakah hukumnya seseorang itu yang suka membela burung? Maksud saya bela burung, tangkap burung, kurung burung dalam sangkar, walaupun burung itu diberi makan tapi dikurung. Harap Syekh boleh bantu saya. Jadi ulama pada saat mengulas hadis anak tiri saudara kepada Sayyidina Umar, bukan Umar bin Khattab, Umair. Sayyidina Umair, Amir jadi kepada Umair, ya Umair, ada yang mengatakan Umair itu adalah anak tiri Nabi. Jadi yang secara pasti Sayyidina Umair ini mempunyai burung namanya Nughair. Ya Umair, bapaklah Nughair, budak itu senang bermain burung. Ya, dengan bahasa mengurungnya, mengikatnya, memainkannya juga dalam arti yang sama. Dalam beberapa hari kemudian burung itu mati. Nabi kita nak bergurau, canda dengan budak tadi itu. Nabi kita tanya, Umair, ma fa'alan Nughair, Umair, macam mana burungnya, mana burungnya. Nabi kita bercanda seperti itu. Jadi kata ulama itu dalil yang membuktikan satu, bahwasanya dengan kita boleh mengurung burung di dalam sangkar. Yang kedua, kita membelah ikan dalam akuarium. Itu juga sama saja, itu juga menghambat dan juga menghalang leluasa daripada dua jenis, satu ikan dan yang kedua binatang, atau ketiga burung. Yang kedua burung. Jadi peribahasanya lebih suka dia hidup bebas daripada dia terkurung di dalam sangkar, yang walaupun sangkarnya itu dibuatkan daripada emas. Jadi lebih leluasa. Kita pun seperti itu. Yang walaupun dengan kita tuh berkurung di rumah, tetap tak selesai. Kalau di rumah 24 jam, seminggu di rumah tak keluar. Bukan tak keluar, tidak dibolehkan keluar daripada rumah, yang walaupun sebesar apa rumahnya, tetap kita merasa terganggu dan juga terasa tersekat leluasa kita. Yang walaupun selebar rumah yang kita miliki. Macam itulah juga dengan leluasa daripada burung. Dari sudut kebolehannya boleh, tapi dari sudut kebaikannya lebih elok dengan burung kita bebaskan saja. Jadi dia lebih suka tentunya. Begitu juga dengan ikan. Tapi mungkin pertimbangan yang lain, jenis ikan yang seperti ini, jenis burung yang seperti ini, kalau hidup di hutan, dia tidak akan berumur. Jadi akan menjadi mangsa kepada burung-burung yang lebih besar misalnya. Atau juga sejenis ikan. Oke? Atas niat yang seperti itu, insya Allah kita tidak ada masalah untuk kita membelah dan memeliharanya. Yang lain, Aswad. Apakah ada Hadis khusus Nabi sebut tentang mereka yang menyambungkan nasab kepada Nabi. hadis khusus Tentang mereka yang tiada nasab sengaja? sengaja. Apakah ada hadis khusus tentang pengharaman menyambungkan nasab kepada baginda Nabi SAW? Mentang-mentang hidung mancung, kemudian agak putih, kemudian boleh juga cakap sedikit gala-gala Rasulullah. Bukan lagi kalau gala-gala, gul lagi gal-gal.
Tuh banyak tuh pengakuan-pengakuan pemalsuan tentang Habib ini banyak di Indonesia. Sebab kenapa? Sebab atas kecemburuan daripada warga tempatan atau warga Indonesia sendiri. Sebab ikram kita kepada Habib di sana secara khusus itu memang ketara. Betul-betul dihormati, betul-betul dihargai. Kadang-kadang sampai kepada tahap yang kalau orang tempatan keilmuannya mantap seperti apapun itu belum tentu mendapatkan tempat yang sewajarnya di masyarakat berbanding kalau dengan para habaib yang kadang-kadang sebagian daripada haji-haji orang-orang kaya di sana lebih mendingan jemput habaib daripada Pasuruan, kalau entah perasaan di Medan daripada Pasuruan, atau datang daripada Jakarta, dari Surabaya untuk ceramah di pondok pesantrennya. Padahal di pesantren itu atau di kawasan dia duduk ada orang alim yang lebih hebat. Jadi kalau bacanya tidak fasih, penyampaiannya tidak terlalu becos, kemudian dengan hadisnya pun juga tidak begitu jelas pun, tetap masih diterima sama mereka. Pernah ada yang seperti itu, saya pernah menyaksikan berbanding dengan orang tempatan. Kenapa? Menghargai yang memang sewajarnya lah. Kita memberikan hormat dan itu pesan Nabi kita kepada kita semuanya. Aku tidak minta upah dan juga tidak minta penghargaan dan juga tidak minta hampuran daripada kalian ilal mawaddata fil qurba, melainkan memberikan penghargaan, penghormatan, kasih sayang kepada karib kerabatku. Itu pesan daripada beliau kepada kita semuanya tentang Ahlul Bait, kewajiban kita untuk kita menghormati mereka. Tapi karena dengan penghormatan yang lebih daripada masyarakat kepada mereka itu kadang-kadang yang membuat orang du'afaul iman, yang lemah iman, mengaku diri sebagai habaib. Kenapa? Karena boleh cakap sebagaimana para habaib. Kemudian yang kedua hidung mancung juga akan menunjang. Udah ada cambang di sini. Di akhirnya itu yang diantara, misalnya nih seperti Sanusi ini boleh ngaku habaib. Kalau di Indonesia, sebab hidung seperti Habib Syekh kan, mirip Habib Syekh seperti berdua beradik jadi dengan Habib Syekh begitu. Kemudian cambang janggut pun tebal. Tapi kalau punya janggut satu lagi ngaku Habib, berat tak percaya. Kalau ngaku daripada keturunan Tionghoa mungkin saja, tapi ngaku Habib dari Tarim itu orang tak terlalu percayai. Nah, jadi yang walaupun tidak ada dalil khusus, tapi dengan dalil am tadi itu diantara daripada Nabi kita lanat. Seperti Ustaz Asy'ari Muhammad, ghafarallahu lahu, yang mengaku bahwasanya dia daripada keturunan Bani Tamim. Kalau kamu mengaku daripada keturunan Bani Tamim, berarti kamu tidak percaya atau ingkar dengan keturunan mak dan ayah kamu sendiri. Sebab bagaimanapun ayah dan mak kamu bukan daripada Bani Tamim. Bagaimana kamu jadi dari keturunan Bani Tamim? Nah, jadi yang mengaku habaib berarti tidak percaya dengan mak dan ayahnya. Sebab maknya bukan Syarifah, dia orang tuanya bukan Habib. Bagaimana kamu dapat Habib? Oh, namanya Habib Amri, itu lain lagi ceritanya. Habib, kita ada juga di Kelantan tuh nama teman kita Habibur Rahman. Nah, itu tidak ada masalah. Habib Amri itu dari Azmat Khan. Dia kehabibannya daripada para habaib yang turun ke India Pakistan. Jadi keturunan daripada Azmat Khan. Ulama mengatakan begini, yang ujungnya Al-Idrus, Al-Habsyi, Bafaki, Bajindan, atau juga apalagi ujung-ujung mereka Al-Haddad, Al-Jufri, itu Habib dengan Syarifah. Itu seperti itu nanti keturunannya. Tapi kalau Habib saja kawin dengan warga Indonesia, warga Malaysia, warga Bugis. Jadi yang Habib itu daripada sebelah suami saja, istri tidak. Tapi kehabibannya tetap utuh. Keturunannya daripada itu yang kita lihat Habib. Nampak kehabiban itu tak nampak. Hidup bisa seperti kita. Itu sudah mati kita. Tuh, itu orangnya Habib. Kan? Seperti itu. Itu kalau pada itu Habib yang benaran kawin dengan warga tempatan. Tujuan mereka adalah untuk memperbanyak keluarga bagi Nabi. Jadi anak cucu daripada orang berkenan tadi itu tetap Habib. Tetap Syarifah. Kenapa? Sebab ikut kepada ayah dia. Yang problem itu kalau sebaliknya. Kalau Syarifah kawin kepada yang bukan Habib, kehabibannya akan putus. Sebab anak dan cucu, anak laki dan perempuan, nisbahnya tidak kepada mak, nisbahnya kepada papa. Yang lain, terakhir. Allah. Macam mana pula yang bab riba? Riba. Sama macam rasuah, memberi dan menerima itu tak boleh.
sekarang ini kita beli kereta, rumah semua ada interest. Jadi bagaimana dengan interest bank? Apakah sama dengan riswa, rashi, murtashi? Kedua-duanya Nabi kita laknat. Riba juga seperti itu. Bahkan ada 5 yang Nabi kita babitkan. Jadi akilah riba, wa muwakilahu, wa katibahu, wa syahidai. 5. Akilahu, wa muwakilahu. Yang memakan dan yang memakankan. Maksudnya yang menerima dan yang memberi. Kemudian ketiga saksi. Katibau tukang tulis, juru tulis. Itu pekerja bank. Kemudian dua saksi, manajernya, asistennya, semuanya yang terbabit dalam bank-bank konvensional itu golongan yang dilaknat oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi satu, payahlah jadi pramugari, bab pramugari biasa, mugari manapun mau tidak mau ikut pakaian maskapai penerbangan yang menugaskannya. Mas, kita tahu pakaiannya Asia, kita tahu pakaiannya Malindo, kita tahu pakaiannya Lion Air, kita tahu pakaiannya seperti apa. Akan jadi seperti itu. Tambah parah lagi kalau penerbangannya itu untuk antar negara, internasional. Penerbangan internasional, terkecuali Arab Saudi saja yang tidak menyajikan minuman keras di perjalanan. Hampir semua penerbangan sajian minuman keras itu diantara daripada sajian istimewa. Bahkan tin yang dibagikan itu lebih besar daripada yang minta orange juice. Orange juice kasih dapat segelas kecilnya. Separuh aja dia isikan. Tapi kalau minta arak, 1 tin besar. Bukan cemburu. Tapi kok kenapa yang halal ini dikasih sedikit. Sedangkan yang melayan tuh kedua-duanya pramugari muslim. Bukan orang kafir, muslim. Kenapa ketidalan? Bagilah Coca-Cola juga 1 tin besar misalnya, isikan 2 kali. Takkan tin arak diberikan yang sebesar itu. Yang kedua tentang riba tadi itu, tentang faidah. Jadi bagaimana? Tentang bagaimana itu sudah teratasi. Kita ada cara yang walaupun kita bermuamalah dengan bank konvensional, masih ada cara. Caranya seperti apa? Kita langsung babitkan bank yang membelikan, jangan kita yang membelinya secara langsung. Kita mintakan kepada bank, aku nakkan rumah di kawasan bagi satu bank luar harganya 1,5 juta. Jadi bagaimana kalau saya hanya mampu untuk bayar deposit dalam 10%, selebihnya saya akan kredit berbayar secara bertahap selama 30 tahun. Dia akan hitung, hitung. Jadi ternyata dengan hitungan, dia hitung faedah. Dia atas nama interest, kita atas nama keuntungan, tak ada masalah. Sebab kita tidak berutang. Kita bayar lebih, tapi bukan atas nama faedah. Kita bayar lebih karena kita belinya berutang. Yang beli itu bank langsung. Jadi bank setelah kita pasti, kita sudah majukan permohonan dan lain sebagainya, untuk kita dapat pinjaman, bukan untuk dapat pinjaman, untuk kita minta dibelikan. Bank belikan kereta tadi itu dengan harga, katakan saja yang terbaru sekarang produk Proton, itu perdana, yang baru harganya dalam 136. Lebih jimat daripada beli Honda, body sama, engine sama, cuman logo lain. Logonya perdana. Itu saja bedanya ada muka harimau, bukan H. Itu untuk 30.000. Untuknya 30.000. Jadi kalau memang teringin juga nah jadi Honda Accord, buang logonya, pasang. Kan penipuan itu kita nipu diri kita sendiri lah. Sebab kita nakal punya Honda beda 30.000. Honda 167, yang itu 136 ya. Ada dalam 30.000 perbedaan harga. Itu kita tanya Haji Ahmad menentukan 36.000 kata Haji Ahmad yang model baru tuh. Jadi gimana ceritanya? Jadi kita minta belikan tadi itu. Ya belikan. Kita bayar secara kredit, kita bayar 10%, yang sebelumnya kita bayar selama 9 tahun. Loan 9 tahun. Jadi perbedaan hukum, kalau yang berlaku sekarang kita beli kereta di showroom atau di dealer dengan harga 100.000, depositnya 20%, 20.000, 80.000-nya itu pihak showroom atau dealer akan usahakan untuk kita dapat pinjaman bank. Dia uruskan. Terus duit yang baki 80.000 dibayarkan oleh bank kepada showroom. Nah, kemudian kita dibabitkannya untuk membayar yang 80.000 tadi itu pinjaman secara berfaedah. Jadi kita derek saja kepada bank, minta belikan dengan bank, nanti kita akan bayar dengan bank. Jadi kita dari 2 hubungan saja. Kalau tadi itu segitiga, kita ke dealer,
dealer ke bank terus disuruh kita sama dealer tadi itu untuk membayar bulanannya sampai sekian tahun. Tapi kalau kita direct saja ada cara. Jadi ana beberapa kali beli di sana beli kereta macam itulah caranya. Jadi nanti kita buat akad bukan akad harga 150.000. Kita hitung akad dengan keuntungan yang akan diambil selama 5 tahun. Daripada 150 jadi pada 190. Kita minta buatkan ijab kabul, akad serah terima dengan harga 195 juta atau 195.000 Rm yang akan dibayar secara bertahap, berangsur-angsur selama 9 tahun. Itu persis. Rumah boleh macam itu. Yang penting juru budi bahasa kata bahasa kita. Itu kita dengan manajer atau juga dengan staf daripada bank. Mereka boleh bantu dengan cara seperti itu. Yang walaupun jadi tidak mesti dengan bank Islam. Bank konvensional juga boleh bantu kita seperti itu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Haji. Alhamdulillah Pak. Dari jamaah Syed Pak Luar tu kemudian kat dalam dan dari Syed Pak Luar tu dan juga besok kita punya pengajian di Kubu Gajah di rumah pengajian baru. InsyaAllah kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.